ini narasumber kita kali ini berjuang ya bagaimana di F&B, terutama ini termasuk makanan atau minuman. Kita nanti tanya aja. Ada Liana dan juga ada putrinya, ada Madeline Vanessa Audrey dari Cendol Durian Bandung by Cendol Q. Cendolku. Halo. Halo. Apa kabar, Ci? Luar biasa baik. Ini saya sering ketemu di bazar terus ya. Ya, Safari Bazar. Safari Bazar. Dari yang pertama ya? Betul, dari pertama. Oh, di perintis. Terus. Perintis nih. Perintis. Sekarang Safari Bazar mau ke 15 ya. Terus Ya, ya. ada terus. Oke, nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Kisah awal mulanya nih Cendol Durian nih gimana? Silakan. Awal mulanya tuh dari COVID. Jadi Dari COVID, ya? sebelum COVID, aku kan 16 tahun itu merintis jemputan anak sekolah kok. Oh. Cilana jadi Aku bawa sendiri. Nah, jadi dari anakku ini saksi ya, hidup. gitu ya? Iya. Jadi nih dari dia kecil umur berapa ya? Dia lahir 2001. Oke. Terus 2002 kita pindah ke Surabaya, ikut suamiku tugas di sana. Terus aku kan backgroundnya tuh di bank. Aku tuh di Bank Tamara lama, 8 tahun likuidasi bank. Akhirnya aku kan jadinya berhenti kerja kan. Nah terus hamil aku Madeline. Nah setelah dia hamil 2000, lahir ya? 2001. Nah 2002 aku berangkat ke Surabaya, pindah kita semua. Karena suami di He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. pindah tugas di sana. Oke. Di Surabaya tuh aku ngelamar kerja gitu kan. Tapi nggak ada tuh di bank satupun yang panggil aku. Padahal aku tuh lama sekali di bank. 8 tahun. Aku udah pernah jadi marketing di bank, terus sudah jadi kepala bagian gitu kan. Nah, nggak ada. Terus aku doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau aku harus kembali ke Jakarta, tandanya tuh rumahku di Jakarta, orangnya nggak perpanjang sewa, dan aku siapkan pekerjaan tuh di Jakarta. Tapi ternyata doaku tuh terjawab gitu. Orang yang kontrak tuh nggak perpanjang. Akhirnya aku bilang suami, aku mesti balik. Nah, jadi dia tetap bekerja di Surabaya, aku kembali. Nah, di Jakarta itu aku merintis lah jemputan anak sekolah. Pas aku baru pindah, temenku tuh tawarin, mau nggak kamu jemputan anak sekolah? Dari 2 murid kok. Dari 2 murid. Jadi awal dari mobil. Iya, murid jemputan sekolah. Jadi aku pindah, nah aku ditawarin tuh, terus aku bilang, oh apa ini maksud Tuhan ya gitu kan. Akhirnya aku terima dari 2 anak dengan bayaran 90.000 satu anak. Sebulan ya? Iya, 2 anak. Aku bawa sendiri loh. Nah, anakku sekolah, aku naikin jemputan lain. Nah, dari situ udah aku bawa, terus aku tawar-tawarin, aku buta sama sekali kan. Nah, aku tungguin di sekolah, terus aku lihat nih, oh ini ada yang naik beca kan, zaman dulu ada beca kan. Aku tawar-tawarin, oh ma saya jemputan sekolah, mau nggak ikut? Iya, di Bekasi lah, di Harapan Indah. Nah, terus dari 2 anak itu dalam 1 minggu berkembang kok, langsung jadi 26 anak, sampai mobil itu nggak muat gitu. Akhirnya aku ganti, akhirnya aku suruh adikku ambil lagi mobil 1, kredit lagi, nggak muat lagi. Akhirnya mobil ketiga aku panggil suamiku, suruh berhenti kerja. Aku udah pulang aja, kita rintis saya jemputan di Jakarta gitu kan. 3 nggak muat lagi. Dalam jangka waktu berapa bulan itu aku punya 7 mobil dan 5 supir. Nah, pas COVID itu jemputan stop. Nah, aku bingung kan, aduh ini mau ngapain gitu kan. Sebelumnya aku juga udah belajar juga sih, udah terjun juga di makanan juga, tapi bukan cendol. Jadi tuh aku udah berganti-ganti, aku ambil franchise sosis bakar Bandung pertamanya, sama SJ Lovely Jello. Nah, terus aku ikut di Pasar Moy. Nah, itu berkembang juga, tapi lama-lama kan sosis itu kan ada masanya. Akhirnya stop, aku gantilah ke Bebek Palupi Surabaya. Aku ke Surabaya terbang, aku ketemu sama yang owner bebeknya, aku bilang, boleh nggak saya buka bebek di Jakarta dengan nama Palupi ini? Boleh, dia bilang. Akhirnya aku buka tuh kok. Nah, sampai buka basar-basar juga, aku pernah ikut juga di Giskom. Ya, Madeline sering ikut basar juga. Setelah itu aku berjalan itu COVID tuh. Aku sampai udah punya 3 restoran.
Akhirnya di ruko aku sendiri Harapan Indah, pernah di sini juga. Di Tebet, Tebet juga pernah gitu. Akhirnya stop pas Covid kan, semua tutup. Akhirnya jemputan tuh stop. Aku gini, aduh ngapain ya aku gitu kan. Ini gimana, sedangkan biaya hidup kan terus berjalan. Anak sekolah tetap mesti bayar. Pas dia mau berangkat ke Korea, mau kuliah. Nah sampai dia mau kuliah waktu itu kan dia bilang, Mami aku mau kuliah di Korea. Aku bilang, iya tapi kan biayanya mahal. Cobalah cari beasiswa. Dia bilang ada. Dia cari, akhirnya dapat. Aku bilang, kalau dapat berangkat. Nah akhirnya puji Tuhan ya dapat gitu kan. Akhirnya dia berangkat gitu. Terus pas dia berangkat itu, pas Covid di Indonesia tuh pertama kali 2020. Nah, aku aduh ngapain ya? Terus aku akhirnya ini kayaknya aku coba nih buat cendol. Bikin sendiri? Iya, pertama aku bikin sendiri gitu kan. Aku coba dari resep ini aku lihat di YouTube tuh kok. Aku coba dari masih nggak enak gitu sampai akhirnya jadi enak gitu. Nah, itu. Nah, aku akhirnya ditawarin lah sama IO gitu kan. Buka lah pertama tuh ikut basar di Aeon Cakung. Nah, aku buka, aku jaga sendiri gitu kan. Dari pagi sampai malam gitu. Terus akhirnya udah berkembang. Setelah itu aku ditawarin lah di Moi. Nah di Moi akhirnya aku buka tuh cabang kedua di Moi. Nah aku pakai karyawan yang untuk di Cakung. Aku jaga lagi di Moi. Setelah dari Moi aku di Arta Gading. Nah dari Arta Gading itulah aku ditawarin di Safari Basar. Di mana dulu waktu itu awalnya? Di Tamrin District. Bekasi. Bekasi ya malah ya. Itu pertama kali ada Safari Basar. Aku ditawarin kan sama kebetulan waktu itu manajemen Arta Gading, suaminya itu bekerja di Tamrin District. Nah pertama kali dia mau ada Safari Basar, dia tawarin aku, Bu mau nggak ikut muter di semua apartemen Pico Group. Akhirnya aku bilang, yaudah oke, ada biaya. Dia bilang enggak Bu, tapi Ibu harus ikut nih kemanapun ini. Akhirnya yaudah aku ikut tuh dari Tamrin District, terus akhirnya ke Signature, ke Victory, gitu, Sahid gitu. Akhirnya berkelanjutan lah dari situ. Setelah itu ya, nah udah aku mulai tuh ditawarin dibuka di Aeon BSD, Aeon Alsut, Delta Mas, sampai sekarang 11 cabang. Sekarang 11 cabang. Gitu. Luar biasa. Iya, gitu. Tapi antar jemputnya masih nggak? Masih sekarang. Masih juga ya? Iya, jadi mungkin udah nggak sebanyak dulu ya, gitu. Karena kan udah pada banyak yang lulus juga, dan gitu. Saya juga udah nggak terlalu nekunin di situ, gitu. Jadi kan ada supir-supir yang masih berjalan. Jadi aku yang manage, supir yang ini masih. Mobilnya mobil apa sih? Aku pakai Luxio. Dulu aku Travelo, Pregio, yang besar-besar itu kok. Gitu. Dulu kan muridku tuh sampai 300 anak. Sampai 7 mobil besar. Jadi bukan mobil kecil lagi. Jadi L300. Dan aku pelopor pertama tuh jemputan pakai AC. Zaman dulu kan jemputan nggak pakai AC kan. Jadi waktu aku bawa aku bilang gini, kok anakku kayaknya kalau jemputan nggak AC tuh nggak nyaman ya, keringetan gitu kan. Akhirnya aku tercetus lah gitu. Aku buka jemputan yang pakai AC gitu. Jadi pertama kali jemputan aku tuh pakai AC. Itu 16 tahun yang lalu lah. Ya, oke, kalau Mandarin katanya juga sekarang malah buka juga nih cabang cendol juga. Betul. Baik cendolku. Di Alam Sutra juga dia buka satu. Iya. Alam Sutra juga. Wah, udah jadi pebisnis. Iya, kan belajar. Gimana kamu melihat kalau mama ini? Iya, keren aja kan, maksudnya UMKM mulai dari biasa di jalan terus bisa sampai buka di mall tuh kan udah one step further lah gitu ya. Ya, keren. Terus kalau yang di Korea, kalau dari aku tuh jadi kan lagi covid juga nih, terus terinspirasi. Iya, terus kan memang kan aku sambil kerja part time restoran, terus kayak suka di Korea tuh ada kayak komunitas mahasiswa Perpika, PPI Korea lah gitu kan, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Terus juga deket lah sama KBRI. Nah satu saat itu aku sama temen dapat tawaran, ini mau buka nggak booth gratis. Acara dari Busan, karena ini after covid jadi kayak booth nih gratis nih. Iya di Busan. Naik kereta. Aku emang tinggalnya di Busan. Iya. Nah itu justru basar pertama di Busan Station. Justru di Busan Station, justru tuh paling ramai. Nah pas di situ kita belum masih baru maba lah ya, hitungannya baru tahun pertama, tahun kedua belum tahu nih gimana caranya ke bareng Perpika atau bareng KBRI, nggak tahu. Jadi kita buka sendiri. Aku bertiga sama temen aku buka sendiri, dari orang Indonesia tiga. Terus kita mikir kita buka apa ya gitu, terus akhirnya kita bikin, pas waktu itu pulang Indonesia dibawain bubuk
Bukan cendol, cincau dulu pertama. Oh iya, pertama dia cincau. Bubuknya kan buat makan sendiri. Tadi gitu. pikiran tuh kok untuk dia makan sendiri di sana, biar nggak panas dalam, gitu. Jadi aku bilang nanti bikin ya. Jadi punya sendiri, terus kita jualan aja kali ya gitu. Akhirnya jualan, bikin cincaunya, terus dulu ya udah di Korea kan barangnya seadanya nih, nggak ada banyak, jadinya bikin sendiri. Gulanya dari gula merah, terus mahal kan, jadi kayak kita campur-campur lah gulanya, jadi masih gulanya buat sendiri lah, jadi rasanya ya begitu deh. Nah itu pertama, terus tahun kedua akhirnya pada bilang kayak kenapa nggak ajak KBRI, akhirnya kita bareng sama KBRI. Nah dari situ baru, karena kan di Korea kita nggak boleh bawa daun, buah, atau tuh nggak boleh bawa kan, jadi nggak bisa bawa tuh daun suji buat sendiri tuh nggak bisa, jadinya udah nggak apa-apa di Korea, yang penting cobain, kan menunya ada banyak tuh, es campur, es cincau sama es cendol. Akhirnya cendolnya kita belinya yang bubukan aja di Korea, cuman gulanya bawa dari mami, bawa dari Jakarta, gula aren ya. Jadi aku bawain gula. Yang penting gula rasanya enak, kalau jelinya ya udahlah gitu kan. Ya udah, jadi dari situ tiap tahun sekarang ikut basarnya, nggak cuma sekali, bukan cuma ngenalin makanan tapi budaya, jadi kayak ada angklung, tari-tarian gitu. Nanti terus aku panitianya, jadi aku ketua panitia, nanti aku yang handle kayak nanti ada acara membatik apa-apa, terus nanti yang makanan juga aku yang handle kayak gitu. Barang apa KBRI. Iya betul, jadi terinspirasi dia. Animo responnya gimana? Mereka tuh sempet kaget bingung pertama kali, karena jadi di bazar pertama itu nggak ada booth Indonesia sama sekali, kita yang pertama. Dan terus lanjut sampai sekarang. Pas pertama itu orang pada bingung, kok ini hijau, kok ini hitam, ini apaan gitu kayak, ini aneh gitu, ini apaan sih gitu. Jadi bahasa Koreanya apa itu cendol? Iya pakai bahasa Indonesia atau cendol, kan kayak bulgogi, namanya bulgogi juga. Pakai ya Indonesia, cuman paling dibikin aja kayak penjelasannya pakai bahasa Korea dan Inggris. Jadi aku jelasin udah ini tuh dari tepung jeli Indonesia, terus ya warna hijaunya bukan karena hijau apa, ini hijaunya karena daun. Terus kalau cincau ya apa gitu, terus jelasin. Nah sebenarnya mereka bilang enak, mereka sampai bolak-balik, kan ini udah dari tahun, berarti aku dari tahun 2022 sampai 2025, Mei kemarin baru kelar kita acara. Sampai 2025 ini terus tiap tahun ada. Mereka tuh udah ada langganan yang tiap tahun selalu beli. Kalau capeknya minusnya mereka kan nggak tahu, jadi dibanding ngejualin, kalau di Indonesia kan cuma ngejualin cendol gitu. Di sana harus ngejelasin dulu ya. Jadi per orang tuh ngejelasinnya panjang, cendol tuh gini, ini terus baru udah beli ini gitu. Jadi panjang ngejelasinnya, capek. Mesti direkam dulu ya, nonton video dulu. Iya, jadi taruh ya gini. You wanna buy this, please scan. Ya. Saya dari pertama kita cuma pakai meja, udah kain batik. Udah gitu doang, nggak ada apa-apa, karena kita cuma mahasiswa nggak punya apa-apa kan kan. Ya udah sampai sekarang pakai bawa banner dari Indonesia. Dia pulang ke Indonesia, jadi dia cetak banner-bannernya cendol. Ada nanti video mau fotonya di HP. Oh boleh, nanti kita insert di sini ya. Sama KBRI ikut, udah gede sekarang. Terus rencana ke depan gimana kalau di Korea ini? Aku sekarang tuh lagi kerja jadi freelance interpreter. Oke. Jadi sambil kuliah lagi S2, kan S1 juga di Korea terus lanjut S2. Ini udah semester terakhir. Nah sekarang freelance interpreter biasanya bisnis meeting, ekspor impor. Nah kemarin kebetulan aku lagi jalan-jalan di Indonesia 3 minggu kan ini. Kebetulan tiba-tiba dapat kontak dari kakak kelas, mau nggak jadi interpreter di fan meeting artis Korea. Kemarin barusan, like mami kan lagi bantuin mami basar, dia tinggal. Lavande, aku sendiri jaga nunggu papi datang, terus papi nggak datang. Akhirnya papi datang, papi ini aku gimana, aku dapet job. Akhirnya aku pergi, papi tinggal sendiri lagi basar. Fan meetingnya Yojin. Betul. Jadi dia pinter, double income. Iya, double income ya. Jadi interpreter lumayan lagi. Terus ketemu artis Korea lagi. Terus ya udah, paling aku sekarang maunya freelance interpreter, sama lanjut dulu kalau bisa kerja di sana setahun lah. Setahun 2 tahun. Tapi bazar tetap ya? Iya, di sini dia ini mau buka cabang lagi. Tapi ini dia lagi ngerintis untuk ini tahu aci. Oh, tahu aci. Iya, tahu aci. Udah mau buka di Hub Life. Brandnya Koko Tegal namanya. Koko Tegal? Koko Tegal ya? Pacarnya. Oh gitu. Kalau gitu nanti ajak ikutan di Safari Bazar juga. Betul. Waktu itu pernah ikut ya, di Signature. Oh iya pernah, iya. Pernah gitu. Waktu dia lagi libur, kan aku pas ada di Safari Bazar kan, di Signature nah ikut. Jadi pernah tuh Koko Tegal pernah. Ada jual. Oke. Nanti keliling lagi ya. Keliling lagi. Iya. Nah, gimana dampak Safari Bazar nih menurut Cil? Luar biasa.
luar biasa. Jadi aku tuh setiap bazar, jadi mereka pasti tanya kan, ini cabangnya di mana ya Bu? Gitu. Kalau di luar safari gitu, di luar bazar. Jadi aku tuh bisa memperkenalkan gitu loh. Jadi lebih banyak langganan gitu. Mereka jadi tahu kan. Nah, aku kan pindah-pindah kemana-mana safari bazar itu kan. Nah, jadi produkku jadi lebih banyak pembeli gitu loh, jadinya menaikkan omset juga gitu. Lebih pokoknya bagus banget. Aku salut sama Pak Jono. Thank you. Nah ini juga kan apa yang Cildana lakukan kan memberikan dampak nih, khususnya kan banyak sekali kan sekarang pelaku bisnis food and beverage itu juga pada banyak yang gonjang-ganjing gitu kan ya. Nah kalau Cildana melihatnya gimana sih? Kalau aku sih ya, yang penting gini, kita pertama tuh jaga rasa kok, harusnya ya. Kenapa kebanyakan F&B itu banyak yang nggak berjalan? Kadang tuh mereka patah semangat kan, kalau mereka sepi, mereka nggak mau lagi. Nggak mau lagi, udah gitu. Mereka takut mencoba. Kalau saya tuh enggak, bagi saya tuh itu tantangan. Aku tuh bukannya enak-enak aja ya. Aku pernah juga ngerasain toko sepi gitu kan, nol, nggak ada yang beli, kita mesti bayar karyawan, bahan-bahan gitu kan. Tapi aku tuh nggak putus di situ aja. Aku bilang gini, nggak mungkin lah hari ini kita sepi, masa sih besok sepi. Nah, jadi aku tuh seperti apa ya, orang et labor aja lah, bekerja dan berdoa. Betul. Ya? Harus gitu, harus kayaknya harus. Sepi nggak jadi males gitu. Jadi males gitu. Ya. Aku nggak. Jadi aku tuh sepi, jangan takut mencoba. Jadi kalau kita jatuh, coba terus gitu. Pasti ada. Aku banyak banget kan. Aku udah jalanin F&B tuh dari snack, dari sosis, terus ke makanan berat, sampai punya restoran bebek gitu. Itu kan semua kayaknya kok. Restoran bebeknya masih nih? Sekarang udah enggak. Kan aku pas COVID stop. Stop ya. Nah, aku akhirnya beralih ke cendol. Ternyata tuh di cendol berjalan kan. Ternyata antusiasnya bagus ya. Itu kok bisa lama gitu kan. Maksudnya aku dari satu terus aja gitu kan, sampai tambah sampai sekarang aku ditawarin juga sama Transmart nih, hari Jumat ini aku mau meeting. Jadi aku diminta cendolku tuh isi di semua Transmart. Gitu. Kan sekarang Aeon nih, kan Aeon udah Aeon sendiri tuh udah 6 cabang. Ya kan, di Aeon Delta Mas, Cakung, Sentul, Alsut gitu. Terus di BSD gitu. Dia udah 6. Nah, selebihnya Moi gitu, di Hub Life juga udah ada. Gitu. Nah, sekarang Transmart nih minta. Kemarin Lotte, aku diminta Lotte tapi untuk di Lotte Bali. Aku bilang kayaknya ke Denpasar aku belum. Maksudnya aku lagi mikirin nanti bagaimana kirim barangnya gitu kan. Karena selama ini kan cendol itu kan bukan karyawan yang buat. Jadi mereka tuh tinggal jaga dan menyajikan saja. Gitu. Racikannya semua dari. Betul. Karena kalau aku sampai ke Denpasar kan nanti aku lagi mikirin. Kan nggak mungkin aku tiap hari, masa sih berapa hari sekali aku bolak-balik, kan mahal transport. Gitu. Jadi masih aku tolak di Lotte gitu. Kalau Menteri sendiri mau tambahin gimana lihat bisnis cendol? Jadi kayak apa ya? Maksudnya thanks to Mami kayak jadinya ada apa ya, kayak udah ada batu lah gitu, jadi tinggal kita lanjutin aja gitu kan. Paling gitu, kayak paling kalau Mami tuh nyuruh kayak udah jangan kerja di Korea, balik aja karena lanjutin cendol aja gitu. Membesarkan. Kalau bisa tuh kayak KFC, jadi gitu. Terus aku mikirnya kayak aku sebenarnya masih mau kerja dulu. At least for experience, kayak biar dapat experience aja. Nanti besok aku pulang kayak sambil kerja sambil urus channel kan bisa. Jadi paling bantu nanti rencananya ya pulang ke Indonesia bantu Mami ngebesarin, bikin itu lebih sistem kan, bikin sistemnya. Kan saat ini belum, masih aku sendiri kan, karena anaknya semua sibuk. Kayak sistem stoknya, SKU apa gitu kan harus dibuat semua. Gitu. Sekarang masih manual, aku sendiri yang manage. Nah oke, Cildana, kalau lihat gini apa yang menjadi rahasia sukses ala Cendol Durian Bandung by Cendol Queen? Rahasia sukses ya kerja keras, jaga mutu kok. Jadi aku harus jaga rasa, itu nomor 1 gitu. Jadi kalau rasa makanan kita udah enak, pasti kan dimanapun kita orang beli terus kan, mereka balik. Itu yang penting gitu. Dicari di mana? Betul. Makanya kan kau lihat kan, kalau setiap safari bazar pasti standku rame. Rame. Mau stand yang berbayar, mau yang ini pasti ngantri, pasti ini gitu. Karena aku rasa. Gitu, aku jaga kualitas gitu. Kebanyakan kan untuk
pemula itu kan mereka kan nggak pikir rasa, yang penting kan mereka yaudah jual ini ngikutin brand orang gitu kan. Kalau aku tuh enggak, jadi aku harus membesarkan produkku sendiri gitu. Aku nggak mau lihat tempat lainnya, produk dia tuh rame, aku mau ikut jual seperti dia. Aku tuh enggak gitu. Karena kan entry barrier-nya kan gampang ya, karena bisnis yang kayak cendol gitu kan. Betul, gampang. Semua orang kayak bisa. Bisa. Gitu. Nah, tapi apa yang membedakan kok bisa gitu ya cendol durian Bandung Bacendol ini bisa sebuah cabang gitu. Nah, Ya itu dia jaga kualitas gitu. Sama jangan takut kalau kita gagal, jangan takut coba. Jadi aku bukan berarti tuh aku selama ini kalau sebenarnya sih outlet itu bisa lebih dari 11 kok. Bisa ya. Tapi kan ada juga yang aku udah tutup karena sepi. Kita kan coba-coba. Jadi ditawarin tempat, ya udah aku coba gitu. Tapi kalau kira-kira nih dalam waktu 6 bulan kok bukannya naik malah turun gitu kan, kayaknya nggak bagus. Jadi aku tutup gitu. Aku cari lagi yang opportunity yang itu ya. Betul gitu. Tapi ini di franchise atau Enggak, aku sendiri. Aku nggak mau franchise karena aku liatin ya kalau yang di franchise gitu kok nanti lama-lama misalnya yang mau franchise-nya itu nanti nakal ya. Nanti dia udah pakai brand kita, tahu-tahu dia nggak ambil channel sama kita. Itu kan bisa kan? Nanti rasanya bisa ini, nanti kita juga nanti jadi jelek namanya. Jadi aku nggak mau. Banyak yang mau franchise, tapi aku nggak mau. Gitu. Cendolku dan kau. Enggak, takutnya nggak jaga kualitas gitu kan, nanti akhirnya jadi jelek gitu. Nanti mendingan aku kelola sendiri semampu aku gitu. Jadi aku buka cabang ya itu aku kelola sendiri, punya aku sendiri gitu. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Betul. Ada lagi yang Ciliana ingin sampaikan buat pelaku bisnis di luar sana nih, ya, itu yang aja. takutnya ekonomi atau gimana Ya harus coba, kita harus berani mencoba, jangan patah semangat. Jadi gagal bangkit lagi gitu. Medel, mungkin ada yang ingin disampaikan ya? Aku apa ya, kan masih belajar, bingung juga. Mungkin kalau mau nyusul every May di Korea itu bazarnya. Korea ya, yang nonton tuh mau. Kalau mau nyusul. Oke, thank you ya Ciliana dan juga Medellin, sukses ya. Amin, terima Wah, kasih. ini makin menginspirasi, terutama khususnya ini makanan dari Bandung berarti cendol. Iya, Sunda kan, Dari khas Sunda, Sunda. ya. Tapi aku kan dimodifikasi kok, aku tuh nggak pakai santan. Oh, nggak pakai Aku kan santan. susu. Oke. Susu dan gula aren murni. Susu dan gula. Kalau variannya jadi cuma Banyak variannya. Malah di outlet aku sendiri tuh di Alsut, terus sama di Delta Mas, itu aku ada varian yang Gen Z. Jadi ada cendol, ada rasa-rasanya gitu. Jadi ada kopi, cendol kopi, cendol coklat, terus cendol matcha gitu, red velvet gitu. Tapi untuk bazar kan nggak pernah ketemu ya, baru yang tradisional aja gitu. Cendol makanya itu ya. Ada di outlet ada. Outlet bisa menemukan rasa yang lain. Ada. Rasa yang pernah ada. Di hati. Di hati. Terus sekali kita gini Ciliana, sukses ya buat terima kasih. Cendol durian Bandung by Cendolku. Dia Iya. Medellin sukses juga ya nanti di Korea. Siapa tahu bisa ada insight-insight bisnis ya, mengembangkan bisnisnya Mami. Iya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Nanti kalau pengen ngerasain cendol durian, nanti datang di Safari Bazar atau di outlet-outlet Ya, betul. dari Cendol Durian Bandung by Cendolku. Saya Rubirman, sampai jumpa. Bye. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya, kenal ini, Victoria Square, Tangerang. Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja, dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta, stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai, ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.